Hai, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mengevaluasi teks berita. Sebelumnya, apa sih mengevaluasi teks berita itu? Mengevaluasi teks berita adalah proses mengkaji, menilai, dan menganalisis sebuah teks berita secara kritis untuk menentukan kualitas, keakuratan, kelengkapan, dan kredibilitas informasi yang disampaikan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti struktur teks, penggunaan bahasa, fakta yang disajikan, dan ketaatan terhadap kaidah jurnalistik. Selanjutnya yaitu struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita. Berfungsi menarik perhatian pembaca, merangkum inti berita, memberikan gambaran umum tentang peristiwa. Yang kedua ada teras berita. Berfungsi menjawab pertanyaan pokok 5W tambah 1H, yaitu what, who, when, where, why, how. Merangkum informasi terpenting menjadi dasar pengembangan berita. Selanjutnya yang ketiga ada tubuh berita. Berfungsi mengembangkan informasi dari teras berita. Memberikan penjelasan detail, menyajikan fakta pendukung, data, dan kutipan narasumber. Dan yang terakhir ada ekor berita. Berfungsi memberikan informasi tambahan, melengkapi fakta-fakta pendukung. Dapat dipotong tanpa mengurangi inti berita. Baik, selanjutnya ciri kebahasaan teks berita. Ciri kebahasaan teks berita ada 5. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Maksudnya menggunakan bahasa Indonesia standar dan formal untuk menjaga kesan netralitas dan keobjektifan. Yang kedua, kalimat langsung. Maksudnya digunakan untuk mengutip ucapan atau pernyataan dari narasumber. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2 dan diikuti keterangan narasumber. Contohnya, harga beras diperkirakan stabil hingga akhir tahun, ujar si pedagang. Yang ketiga, konjungsi temporal atau kata hubung waktu. Maksudnya digunakan untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Contoh, kemudian, setelah, sejak, akhirnya, saat itu. Yang keempat, kata keterangan waktu dan tempat, yaitu untuk memberikan kejelasan mengenai kapan dan di mana peristiwa terjadi. Contoh, kemarin sore di Jalan Sudirman pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau WIB. Dan yang terakhir, verba transitif dan intransitif, ialah verba atau kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang terjadi. Selanjutnya, contoh mengevaluasi teks berita dengan judul Kebakaran di Pasar Baru. Pada hari Selasa pagi, terjadi kebakaran di Pasar Baru. Kebakaran tersebut menghanguskan beberapa kios pedagangan. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran sekitar 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Evaluasi teks berita. Yang pertama, kelengkapan unsur berita 5W tambah 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Kejelasan informasi. Informasi mudah dipahami, tetapi masih kurang rinci. 3. Bahasa menggunakan bahasa baku dan kalimat singkat. 4. Fakta. Berita bersifat faktual dan tidak mengandung opini. Kesimpulannya adalah, evaluasi teks berita mencakup pemahaman bahwa berita adalah laporan kejadian faktual dan terkini yang harus diperiksa keakuratan, objektivitas, dan kelengkapannya. Evaluasi ini dilakukan dengan memahami struktur teks berita yang umumnya terdiri dari judul, teras berita yang memuat inti berita atau rumusan 5W tambah 1H, dan tubuh berita yang merinci informasi secara mendalam. Selain itu, evaluasi juga memperhatikan aspek kebahasaannya, di mana teks berita harus menggunakan bahasa yang baku, lugas, efektif, dan kalimat langsung atau tidak langsung. Untuk mengutip sumber informasi, memastikan penyampaiannya jelas dan kredibel. Oke, itulah penjelasan tentang mengevaluasi teks berita. Terima kasih.